pajak, jumpa lagi saya dengan Isnaini. Nah, hari ini saya ditemani dengan Mas Alfandi. Halo. Apa kabar Mas Alfandi? Alhamdulillah sehat. Mas Fandi aja ya manggilnya? Mas Fandi aja. Oh, Fandi aja? Iya, Mas Fandi. Mas Fandi, Iya. oke. Baik, kawan pajak. Edisi hari ini, di edisi balapan, belajar asik soal perpajakan. Wus. Nah, seru banget ya kayaknya. Sebelum ke acara, nggak seru nih kalau nggak ada pantun. Pantun dulu. Naik perahu, membawa beban. Cakep. Beban berisi buah delima. Artinya? Assalamualaikum kami ucapkan. Semoga kawan pajak dirahmati semua. Tepuk tangan ya. Iya, tepuk tangan yang meriah. Oke, baik kawan pajak. Hari ini spesial. Saya dengan Mas Fandi akan membahas tentang PPh 21. Iya. Paham ya Mas ya? PPh 21 yang ini kan udah masanya Desember. Desember, iya. Udah bulan Desember. Udah istilahnya udah tutup tahun ya ini ya. Udah mau menjelang. Iya, tutup tahun iya, kan. tutup tahun lah tahun mau istilahnya nggak ya. mau harus menyelesaikan laporannya kan. Betul. Nah, terus bagaimana nih Mas? Cara lapor SPT PPh 21-nya harus pakai DJP online atau apa? Ada aplikasi yang baru yang kemarin sempat rame? Iya, baik. Gimana? Jadi kalau saat ini untuk PPh 21 pelaporannya menggunakan Kortek untuk mulai masa Januari 2025 sampai Desember 2025 ini semuanya pakai Kortek. Seperti yang sudah dilakukan oleh kawan pajak kemarin, untuk Januari sampai November kan sudah dilaporkan ya, dilaporkan menggunakan Kortek. Desember ini juga perlu melakukan pelaporannya menggunakan Kortek. Oke, jadi di Desember ini kawan pajak tadi seperti Mas Fandi sampaikan melaporkannya menggunakan Kortek. Iya. Nah, terus tadi kan Januari sampai Desember menggunakan Kortek. Penghitungannya bagaimana Mas? Yang Januari sampai November, kemudian kan ada lagi Desember. Ini kawan pajak pasti penasaran dong, seperti apa penghitungannya. Baik, kalau yang sudah dilakukan, kawan pajak sudah melakukan penghitungan dari Januari sampai November itu menggunakan TER. TER ya? Tarif efektif ya? Iya, yang langsung dikalikan dengan tarif sesuai dengan yang sudah ditulis dalam PMK 168 ya, seperti itu. Tetapi untuk masa Desember ini berbeda. Jadi ini spesial nggak? Spesial. Ya. Tidak pakai telur tapi. Nggak pakai telur, jadi untuk masa Desembernya ini harus menggunakan penghitungan secara menyeluruh atau melakukan penghitungan secara apa namanya? Yang diatur sendiri. Iya, jadi dia melakukan penghitungan langsung dari penghasilannya secara real atau secara nyata. Yang dia dapatkan dari Januari sampai Desember itu berapa, nanti dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan November, seperti itu. Artinya nanti akan ada yang perhitungan secara kumulatif, nanti setelah itu dikurangi pajak-pajak yang sudah dibayar, ketemulah nanti pajak yang khusus masa Desembernya. Ya, dan di Kortek ini sudah melakukan penghitungan secara otomatis apabila kawan pajak sudah melakukan pembayaran, apabila penginputannya sudah benar sesuai dengan aturan yang dalam Kortek. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kawan pajak ini udah menghitung dari Januari sampai November, di Desember sebenarnya nggak perlu khawatir ya, nggak perlu hitung manual lagi ya. Udah otomatis. Yang penting kita menghitung berapa penghasilan selama 1 tahunnya, berapa PTKP-nya, biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Nanti yang bawahnya udah otomatis terhitung secara otomatis. Oke, jadi sebenarnya lebih tertata dan lebih simpel ya. Lebih simpel selama penginputannya benar. Ya, artinya tadi ya, selama penginputannya benar ya, karena memang secara aturan perpajakan sudah ada ketentuannya harus seperti apa dan benar adanya ya. Silahkan kawan pajak nanti ditunaikan ya, yang Januari sampai November, Desember dibuat. Oke, nah Mas Fandi, ini pasti ada yang mungkin baru ya dari Kortek, karena kan sebelumnya menggunakan DJP online, terus per 1 Januari menggunakan Kortek. Ada nggak sih perbedaannya atau ada unsur pembeda apa enggak? Unsur pembeda ya dari yang lama dengan yang baru ya. Betul. Baik. Jadi kalau kita melihat dari DJP online, kalau dulu kita melakukan penginputan SPT itu ada 2 kali penginputan. 2 kali ya. Iya, ada penginputan masa dan penginputan tahunan, yaitu di 1721A1 dulu. Walaupun A1 atau 2 walaupun tidak langsung berhubungan, dia cuma melakukan penginputan untuk sebagai pembuatan formulir bukti potong untuk bukti potong pupotnya.
walaupun tidak berhubungan. Tetapi kalau yang saat ini untuk Kortek itu penginputannya hanya satu saja. Oke. Ketika sudah masuk masa Desember atau yang bersangkutan itu melakukan resign, maka penginputannya nanti sudah langsung masuk ke A1 atau A2-nya. Oh, jadi otomatis begitu buat nanti otomatis masuk A1 A2-nya. A1 atau 2. Dia otomatis akan melakukan penghitungan tersendiri ke bulanannya seperti itu. Oke. Jadi ke masa Desembernya ya. Iya. Nah, ini kan penghitungannya udah ada tata caranya, yang nanti Desembernya juga ada. Iya. Terus mekanisme atau cara input PPh 21-nya, Mas? Baik. Ini kalau kan pasti real harus dilakukan harus nih, dilakukan, kan pajak yang badan harus. Jadi penginputannya itu bisa menggunakan mekanisme 2 cara. Yang pertama adalah bisa penginputan secara langsung dengan key in atau kita menginput satu persatu dengan yang ada. Tapi apabila kawan pajak ini datanya memang jumlahnya banyak, bisa mungkin ratusan atau ribuan, maka bisa menggunakan mekanisme impor. Oke, jadi data-datanya tinggal siapin nih. Seperti kalau sebelumnya masih CSV, nah yang sekarang pakai apa nih? Pakai XML. Iya, nanti silakan kawan pajak bisa download di pajak.go.id. Nanti di sana ada reform DJP, silakan download XML-nya di sana. Jadi formatnya sudah kita sediakan. Jadi kawan pajak tinggal mengunduh saja formatnya, nanti mengikuti alurnya. Seperti itu. Lebih simpel ya sebenarnya. Sebenarnya lebih simpel. Iya, nggak harus input banyak sekali, tersedia XML-nya, tinggal nanti diunggah atau di-upload. Ya, selama datanya lengkap ya. Soalnya nanti kan ada beberapa kendala yang datanya tidak lengkap. Seperti itu. Jadi bisa aja ya dimungkinkan nanti kawan pajak input semua datanya, ternyata ada yang miss. Yang miss itu maksudnya ini kok error atau semacam apa, itu berarti ada yang keliru Ada yang keliru. Oke, berarti kalau ada yang keliru ya harus dibetulkan, dan kalau nggak salah ada semacam warning apa line ini atau baris ini ada keliru seperti itu. Nah, betul. Oke, nah selanjutnya nih Mas Fandi, jadi untuk PPh 21 itu kan kemarin sempat nih udah dibuatkan apa sih NPWP sementara, kan? Nah, ini pelaporan yang kode 99 gimana? Oh, baik. Jadi kalau kemarin kan untuk kawan pajak ada kesempatan untuk melakukan pembuatan NPWP sementara untuk pembuatan bukti potongnya. Di mana hal ini diberikan kepada wajib pajak agar dia bisa melakukan penginputan atau pelaporan SPT secara tepat waktu dengan data yang ada. Tetapi untuk hal ini sifatnya hanya sementara saja. Iya, yang 99 kemarin karena itu. Nanti ketika sudah mendekati yang bersangkutan adalah melakukan resign atau yang bersangkutan sudah masuk masa Desember, maka untuk NIK sementara yang bersangkutan tadi tidak bisa dibuatkan bukti potong 1721A1 atau A2. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi ya? Iya, karena datanya tidak akan muncul, tidak akan tertarik secara otomatis seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selama datanya lengkap itu sebenarnya mudah. Tapi ketika datanya tidak lengkap seperti kode 99 tadi, maka perlu tindak lanjut lebih lanjut. Jadi tindak lanjutnya nanti bisa dengan pembetulan barangkali ya? Iya, nanti mungkin ada penjelasannya lebih rinci lagi ya mungkin ya. Di detail nanti ada tutorialnya. Iya, mungkin detailnya kalau untuk yang kode 99 mungkin kita bisa adakan podcast yang lain. Oh, oke, Mas ya. Kawan pajak, mohon maaf nih. Jadi karena hari ini kan spesial untuk PPh pasal 21, spesial untuk PPh 21. Nah, terkait yang 99 bisa jadi nanti kita buat podcast lanjutannya ya, atau untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, kawan pajak, pasti kan pengen tahu nih ya, tutorialnya gimana sih mau input PPh pasal 21 nantinya detailnya seperti apa. Bisa nggak ini dijelaskan nanti tata cara input untuk input PPh 21-nya? Oke, baik. Seperti apa? Iya, baik. Untuk inputan PPh 21 tadi kan ada 2 cara ya. Cara secara key in atau manual dan cara secara impor. Untuk tata caranya sebagai berikut. Baik, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa untuk penginputan PPh 21 baik di masa Januari sampai dengan Desember itu bisa menggunakan 2 macam cara. Penginputan pertama itu bisa menggunakan penginputan secara langsung, yaitu menginput secara manual atau key in
di menu e-Bupot A1 atau A2. Yang kedua adalah menggunakan penginputan mekanisme impor. Untuk format impornya sendiri itu ada di menu pajak.go.id, tepatnya ada di pajak.go.id/reform-dcp/cortex/template XML dan converter XML ke XML. Alamatnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini di pajak.go.id. Baik, kita akan mencoba dengan melakukan penginputan secara manual atau menginput secara langsung. Untuk penginputan secara langsung itu bisa dengan menggunakan penginputan dari menu e-Bupot. Sebelumnya silakan Bapak Ibu melakukan login terlebih dahulu ke aplikasi kontaknya, lakukan impersonate ke akun wajib pajak badannya, kemudian silakan bisa memilih e-Bupot. Untuk e-Bupotnya bisa memilih BPA1 atau BPA2. Misalnya kita akan melakukan penginputan untuk BPA1. Untuk penginputan BPA1 itu bisa diklik dengan menu e-Bupot BPA1, kemudian untuk input manual itu bisa pilih di Create e-Bupot BPA1. Silakan diklik. Nanti yang pertama itu adalah pertanyaan mengenai bekerja di lebih satu pemberi kerja. Silakan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Apabila memang dari satu pemberi kerja, kita pilih tidak. Kemudian silakan pilih apabila ini untuk masa Desember, maka apabila yang bersangkutan bekerja sejak Januari, maka silakan pilih Januari sampai dengan Desember 2025. Kemudian statusnya ini otomatis, warnanya abu-abu. Kemudian pegawai asing kita pilih ya atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, maka silakan pilih tidak. Kemudian silakan masukkan nick yang sudah tervalidasi di aplikasi Cortex. Nah, ini akan saya contohkan untuk penginputan nick-nya. Nah, nanti otomatis akan mengambil nama yang ada dalam sistem. Kemudian status PTKP-nya silakan disesuaikan, misalnya adalah K2. Kemudian jabatannya misalnya adalah kepala seksi. Kemudian nama objek pajaknya silakan disesuaikan, apakah termasuk pegawai tetap, pensiun atau penghasilan di daerah tertentu. Misalnya adalah pegawai tetap, kita pilih. Maka nanti akan terbentuk sendiri di jenis pajaknya adalah PPh pasal 21 dengan kode objek pajaknya adalah 21101 dengan jenis pemotongan 2 tahun penuh. Kemudian gaji atau pensiun atau THT atau JHT ini silakan masukkan gaji selama setahun, misalnya adalah 175 juta rupiah. Kemudian penghasilan ini apakah gross up atau tidak? Apabila gross up silakan dicentang di sini, apabila tidak gross up silakan dihilangkan. Kemudian tunjangan PPh apabila ada silakan diinput. Kemudian tunjangan lain-lain apabila ada silakan diinput. Honorarium juga sama, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja apabila ada silakan diinput. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lain yang diberikan pemotongan PPh 21 silakan diinput. Dan tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR juga silakan diinput. Kemudian apabila semua sudah diinput datanya, misalnya di sini kita isi untuk honorarium, kita isikan sebesar 50 juta rupiah. Baik, apabila sudah semua diinput, maka nanti otomatis akan terbentuk jadi penghasilan bruto berapa dan biaya jabatan akan otomatis terbentuk. Kemudian iuran pensiun atau hari tua ini silakan disesuaikan dengan kondisi realnya. Misalnya ada iuran pensiun sebesar 3 juta rupiah, maka dia akan menjadi pengurang. Kemudian zakat dan sumbangan keagamaan dan wajib ini juga sama, apabila memang ada dan bisa diakui maka silakan dimasukkan. Kemudian silakan untuk penghitungannya di sini akan melakukan penghitungan secara otomatis untuk jumlah penghasilan netonya. Kemudian untuk penghitungan sampai ke bawah ini semua akan terhitung secara otomatis. Begitu juga untuk penghitungan PPh 21 yang dipotong dari bukti pemotongan sebelumnya. Apabila Januari sampai dengan November ini sudah ada pemotongan, maka nanti akan masuk ke sini dan menjadi pengurang dari PPh yang terutang dari Januari sampai Desember ini. Kemudian apabila sudah dikurangkan dan masih ada pembayaran yang belum terbayar, maka nanti akan masuk ke SPT masanya. Nah, di sini ada tulisannya PPh 21 kurang atau lebih dipotong pada masa pajak Desember atau masa pajak terakhir, seperti itu. Kemudian jenis fasilitas silahkan bisa dipilih, bisa fasilitas lainnya DTP atau tanpa validitas sesuai dengan kondisi real yang terjadi.
Untuk contoh kasus ini kita pilih tanpa fasilitas. Kemudian untuk NITKU silakan disesuaikan untuk NITKU-nya. Kemudian silakan di submit. Apabila sudah di submit, nanti silakan Bapak Ibu bisa checklist. Kemudian silakan pilih terbitkan. Untuk terbitkan silakan masukkan kode otorisasi digital atau kata sandi penandatanganannya. Apabila sudah benar, maka akan terupload dengan status telah terbit seperti ini. Nah, ini contohnya sudah terbit. Ini apabila sudah terbit seperti ini, maka otomatis dia akan masuk ke kortek dari pihak yang dipotong oleh pihak bendahara tadi. Akan masuk ke pihak yang dipotong dari pihak bendahara tadi. Nah, ini contohnya tadi kita sudah melakukan penginputan untuk bukti potong yang bersangkutan tadi. Dia otomatis akan masuk ke bagian dokumen saya. Di portal saya, dokumen saya, dia akan masuk ke sana. Untuk data yang sudah kita buatkan bukti potong tadi. Ini, bukti potong 21. BPA1. Ketika datanya sudah kita input, dia otomatis terbentuk. Di sini untuk data nomor bukti potong, tanggal dokumennya sudah akan terbentuk semua otomatis, tinggal kita download saja dan bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Dan data ini nanti juga akan terprepop secara otomatis ke SPT tahunan orang pribadi yang bersangkutan. Baik, datanya seperti ini sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk datanya, maksudnya apakah nanti harus dicetak atau tidak, karena untuk data ini otomatis akan terkirim secara otomatis ke kortek dari pihak yang dipotong. Ini untuk mekanisme input bukti potong secara manual untuk masa Desember. Kita akan contohkan untuk penginputan caranya bagaimana untuk menginput dengan mekanisme impor atas PPh pasal 21, 26 atau untuk bukti potong A1. Baik, pertama kita melakukan download untuk format impornya. Format impor bisa download di mana? Di pajak.go.id. Silahkan dibuka untuk pajak.go.id-nya. Nanti silahkan untuk di pajak.go.id, nanti silahkan pilih menu di reformasi perpajakan, kemudian silahkan pilih di pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau pesiap kortek. Silahkan diklik. Nanti setelah Bapak Ibu klik, nanti akan ada menu yang tampil. Silahkan di scroll ke bawah sampai dengan bagian template XML atau converter Excel ke XML. Silahkan klik lebih lanjut. Nanti akan ada format untuk penginputan secara impor, baik bukti potong A1 maupun bukti potong A2. Silakan Bapak Ibu bisa download untuk datanya di sana. Nah, ini ada konverternya, ada tanggal terakhir kapan, dan template XML-nya apa. Apabila Bapak Ibu ini menggunakan filenya ini secara langsung, maka silahkan pilih menu dari konverter XML. Silahkan di download. Setelah Bapak Ibu download, maka nanti untuk tampilan dari data BPA1 maupun BPA2 tadi seperti ini. Ini contoh untuk tampilan BPA1 yang sudah kita download tadi. Jadi nanti di sana ada nama NPW pemotong, untuk status pemberi kerja selanjutnya apakah iya atau tidak, masa pajak awal berapa, masa pajak akhir berapa, tahun pajak, statusnya sebagai apa, WNI atau WNA, nomor paspor apabila yang bersangkutan WNA, NPWP, status PTKP, posisinya apa, kemudian kode objek pajak, status bukti potongnya apa, jumlah bulan pekerjanya di sini diisikan khusus untuk wajib pajak yang merupakan wajib pajak baru atau wajib pajak yang baru melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Misalnya WNA yang menjadi WNI atau WNA yang mulai bekerja di Indonesia, atau wajib pajak yang berhenti bekerja dan pergi sudah tidak menjadi wajib pajak dalam negeri lagi, atau sudah WNA yang keluar dari Indonesia, bisa seperti itu. Kemudian gaji sama untuk gaji 1 tahun. Kemudian untuk opsi gross up-nya ini ya atau tidak, tunjangan PPh-nya juga sama. Kemudian tunjangan lembur atau lainnya silakan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Honorarium sama, asuransi
Natura juga sama, silakan diisi untuk 1 tahun. Stunting, gratifikasi, iuran pensiun, THT, JHT juga sama untuk 1 tahun. Dan untuk zakat yang diakui oleh pemerintah apabila sudah dibayarkan oleh pemberi kerja bisa diisikan di sini. Nomor bukti potong sebelumnya apabila yang bersangkutan sebelumnya sudah bekerja atau merupakan pindah dari kantor lain, maka silakan diisikan di sini. Kemudian fasilitas perpajakannya silahkan dipilih, ada NA-nya apabila tidak ada fasilitas perpajakan, DTP untuk yang bersangkutan apabila yang bersangkutan adalah mendapatkan fasilitas. Kemudian PPh 21-nya di sini diisi nilai 0 karena nanti akan dijumlahkan atau dihitung oleh sistem. ID pemotong di sini juga diisikan sesuai dengan NP pemotongnya, tinggal kita tambahkan 6 angka di belakangnya. Ini seperti ini. Atau disesuaikan dengan pemotongnya terjadi di mana. Apabila yang bersangkutan pemotongan di pusat maka 0000, apabila cabang maka silahkan dicek apakah yang bersangkutan cabangnya nomor berapa atau TKU cabangnya berapa, seperti itu. Kemudian tanggal pemotongan silahkan dipilih tanggal sesuai dengan tanggal pemotongannya. Baik, seperti itu. Ini contohnya kita misalnya mengisi 2 data dengan MPP sekian dengan status PTKP K3 dan K2, posisinya sudah kita isikan juga di sini untuk 1 tahun penuh. Untuk cara membuatnya bagaimana menjadi format XML-nya, pertama adalah kita aktifkan dulu untuk menunya agar yang bersangkutan bisa dibuatkan XML. Itu dari menu More Option, kita pilih Option, kemudian kita pilih Customize Ribbon, kemudian silahkan pilih untuk developernya ini silahkan dicetak, pastikan sudah tercetak seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Apabila sudah tercetak, maka untuk fungsi developernya ini akan bisa digunakan. Kemudian setelah kita isi developernya ini, kita masukkan untuk ekspor datanya tadi di sini. Kita klik ekspor, kemudian silahkan kita masukkan datanya. Misalnya kita pilih dengan cara coba A1 seperti itu ya. Kita pilih ekspor. Baik, kalau sudah terbentuk ekspornya, tinggal kita pilih dari format filenya tadi lagi. Kita buka EBUPOT lagi, EBUPOT BPA1. Kemudian kita pilih menunya. Sekarang tadi kan untuk manual kita create EBUPOT BPA1. Apabila kita memilih menu impor, maka bisa pilih dari impor data, pilih browse. Kita cari format yang sudah kita buat tadi mana, misalnya di sini coba A1, kita open. Baik, kemudian kita cek di bagian XML monitoring untuk memastikan apakah datanya sudah terupload atau belum. Kita cek di sini. Apabila statusnya gagal, maka nanti ada keterangan seperti ini, validating valid. Kita lihat ya. Nah, baik, seperti ini. Berarti nilai NPP yang harus sama atau tidak login. Berarti di sini ada kesalahan untuk untuk format impornya. Baik, kita akan coba memperbaiki format impornya. Ini tadi karena saya belum melakukan impersonate sehingga datanya tidak bisa diimpor. Sekarang kita coba impersonate dan kita lakukan impor ulang untuk BPA1. Kita coba lakukan impor data, kita browse, kita coba A1, kita klik, kita open, kemudian kita lihat di XML monitoring. Baik, keterangannya seperti ini, bahwa untuk submitting EBUPOT finishes 2 bukti potong sudah sukses terbentuk. Baik, data di sini tidak muncul, maka harus kita lakukan refresh terlebih dahulu. Baik, datanya akan otomatis terbentuk seperti ini. Tinggal kita cocokkan apakah datanya sudah sesuai dengan data yang kita input atau belum, atau sesuai dengan data hitungan kita atau belum. Apabila sudah benar dan sudah kita cocokkan, kita tinggal lakukan upload menggunakan kode otorisasi tanda tangan digital. Kita terbitkan, kita masukkan kode otorisasinya, kita masukkan kode otorisasi yang bersangkutan, kita konfirmasi tanda tangan. Apabila tanda tangannya benar, maka akan terbentuk seperti ini, data successfully issued. Kita cek di sini untuk telah terbitnya otomatis akan muncul. Nah, jadi kita input satu data untuk yang data yang input secara manual dengan key in, dan 2 data yang kita input secara SPT
secara impor. Kita lihat, kita download datanya. Baik, tampilannya seperti ini. Sudah terbentuk sendiri. Untuk angkanya juga sudah melakukan penghitungan secara sistem. Tinggal kita lihat datanya apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Apabila sudah terbentuk seperti ini, maka data-data ini yang sudah kita buat secara eBupot PPA1 tadi, ini akan otomatis terkirim ke Kortek masing-masing lawan transaksi. Masing-masing pihak yang dipotong. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu lagi melakukan pencetakan bukti potong lagi, karena nanti otomatis akan masuk ke Kortek masing-masing yang sudah diterbitkan bukti potong lagi. Kemudian apabila sudah terbentuk seperti ini, bagaimana cara kita melaporkan SPT-nya? Silahkan diklik bagian SPT. Kemudian kita boleh buat konsep SPT terlebih dahulu. Kemudian pilih PPH 21 atau 26. Kita lanjutkan. Kita pilih masanya adalah masa Desember. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian pilih jenis SPT-nya SPT normal. Kita pilih buat konsep SPT. Kemudian akan terbentuk draft SPT yang bisa kita isikan. Kita klik tanda pensilnya untuk melihat datanya. Kemudian jangan lupa kita lakukan posting SPT terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya akan mengambil data yang terbaru sudah kita buat dan sudah kita upload. Pastikan sudah terprofil sesuai dengan jam terakhir kita lakukan posting. Oke, jam terakhir posting adalah 13.10 dan sini adalah 13.10, berarti sudah sama dengan tanggal yang sama, tanggal 2 Desember. Kemudian kita cek isiannya. Tadi kita melakukan pengisian 3 data SPT. Baik, kita akan cek untuk data SPT-nya. Di sini ada inputan 1 data honorarium yang sudah saya input kemarin, ada 1 data. Kemudian kita cek untuk data BPA1. BPA1-nya ada 3 seperti yang kita input tadi, sudah ada datanya di sini dengan nilainya sudah ada. Kemudian kita lihat di induknya. Untuk BPA1 juga sudah terbentuk di sini dengan nilai kurang bayar 112.531.250.000 rupiah. Apabila memang sudah benar datanya, sudah yakin sudah sesuai dengan hitungan yang sebenarnya, tinggal kita cek checklist pernyataan dan tanda tangan dan kita klik bayar dan lapor. Baik, kalau sudah kita klik bayar dan lapor, kita masukkan lagi kode tanda tangan digital kita tadi. Kemudian kita simpan. Kemudian kita konfirmasi tanda tangan, maka akan terbentuk SPT yang sudah kita buat tadi. Nah, nih ada SPT yang sudah kita buat, tinggal kita laporkan SPT-nya dengan cara melakukan pembayaran atas SPT yang sudah kita buat tadi. Baik, statusnya di sini SPT menunggu pembayaran sudah terbentuk dengan nilai kurang bayar sebesar 112.531.250 rupiah. Di menu bukti pembayaran yang belum dibayar atau daftar kode billing yang belum dibayar juga sudah terbentuk di sini. Baik, sudah terbentuk untuk PPA 2126, tinggal kita bayarkan. Maka apabila sudah dibayarkan, otomatis akan menjadi status terlapor dan SPT masa Desember kita sudah tersampaikan, sehingga untuk kewajiban masa Desember sudah selesai. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk tata cara penyampaian dan pembuatan bukti potong SPT masa 2126 untuk masa pajak Desember, di mana masa pajak Desember kita hanya perlu menginput untuk A1 ataupun A2-nya saja, tidak kita perlu membuat untuk bulanan, karena ketika kita membuat di A1 maupun A2 maka otomatis angka tersebut akan masuk ke masa Desember, dan bukti potong yang sudah kita input di A1 maupun di A2 dia akan otomatis tergenerate secara otomatis di masing-masing kortek dari lawan transaksi yang kita buatkan tadi. Jadi lebih hemat kertas, lebih mudah, tidak perlu Bapak Ibu cetak ulang atau melakukan pencetakan atau melakukan pengiriman secara email, karena datanya secara otomatis terbentuk. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya dan waktunya. Selamat berjumpa lagi untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Baik kawan pajak, itu tadi tutorial
detail sampai saya sebutkan detail penginputan PPh pasal 21 masa Desember, karena di sini perlu untuk pembuatan bukti potong ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Mas Fandi ya. Jadi untuk detailnya seperti apa bisa dipelajari kembali. Silahkan nanti dibuka kembali, kemudian diterapkan di perusahaan kawan pajak. Oke kawan pajak, demikian tadi tutorial terkait PPh pasal 21 dan pembuatan bukti potong A1 ataupun A2. Nah, menutup acara kami izin pamit undur diri ya. Sebelumnya tapi saya mau pantun dulu. Mangga harum namanya kue nih. Cakep. Sayangnya saya sedang sakit gigi. Artinya? Podcast kami cukup sampai di sini. Yuk besok-besok disambung lagi. Yeay. Balapan. Wus. Dadah.